Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, udah nyiapin bukaan puasa apa nih di rumah nih ya. Mudah-mudahan apapun bukaan kita itu halal dan thayyib. Amin ya rabbal alamin, dan jadi barokah buat kita di rumah ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita akan masuk ke dalam subtema kita, jangan bosan menuntut ilmu, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum guru. Masya Allah guru, ini serem juga ya, misalnya jangan bosan sama ilmu. Artinya kalau kita ngebahas ini ada nih orang yang bosan nuntut ilmu nih guru nih. Ada selalu, karena bosan tuh manusiawi. Iya, Cuma benar. bagaimana mengatasinya aja. Baik, Kiai silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Ada satu ungkapan bijak, berfikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berfikirlah di waktu pagi artinya mumpung masih muda, mumpung punya kesempatan, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Cari ilmu bukan yang formal saja, bukan cuma sekedar di bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi ilmu bertebaran di sekeliling kita. Yang kita lihat, yang kita dengar itu ilmu semua. Kalau kita bisa menyikapinya, itu akan jadi hikmah buat diri kita. Belajarlah mumpung masih ada kesempatan. Belajarlah mumpung masih muda. Berfikirlah di waktu pagi itu artinya belajar mumpung ada waktu, mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang. Kalau ilmu sudah punya, kalau keahlian sudah di genggaman, gunakan keahlian itu, gunakan ilmu itu untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bekerjalah di waktu siang, gunakan ilmu itu untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Makanlah di waktu sore, saudara. Dari hasil bekerja karena ilmu bermanfaat, maka akan membawa buah. Buahnya adalah kebahagiaan. Makanlah di waktu sore, itu artinya hidup di kala senja, di usia tua, menikmati hasilnya. Karena masih muda sudah mencari ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya, sudah tua tinggal menunggu hasilnya. Tidurlah di waktu malam, artinya istirahatlah dengan damai. Meninggallah dengan husnul khotimah. Itu idealnya. Orang yang menuntut ilmu dari muda, lalu dewasa mengamalkannya, bekerja, lalu sudah tua menikmati hasilnya, di akhirnya dia akan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Ini ideal. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat, kalau pagi tidak mau berfikir, masih muda, punya waktu, masih sehat, tidak digunakan mencari ilmu. Punya mata, enggak digunakan melihat hal-hal yang menyebabkan kita berfikir akan kekuasaan Allah. Punya kuping, enggak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang bersifat manfaat. Yang ada dipakai untuk mendengarkan ghibah, gosip, dusta dan sebagainya. Masih punya waktu, masih muda, tidak digunakan untuk berfikir. Masih muda, tidak digunakan waktu untuk mencari ilmu. Lihat, dewasa bingung kerja apa.
Dewasa nggak punya keahlian apa-apa, menghadapi hidup bingung. Memasuki masa tua, orang yang tidak punya keahlian, orang yang tidak punya skill, tidak punya ilmu pengetahuan, hari tuanya terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, maka alamat wafatnya dalam kondisi yang tidak sesuai diinginkan. Kalau pagi tidak mau berpikir, siang tidak akan bisa bekerja. Kalau siang nggak bisa bekerja, sore nggak ada yang bisa dimakan. Kalau sore nggak ada yang bisa dimakan, alamat malam tidur nggak bakalan bisa. Ini logika. Pagi nggak mau mikir, siang nggak kerja. Kalau pagi, kalau masih muda nggak mau belajar, dewasanya bingung mau kerja apa. Kalau dewasanya bingung mau kerja apa, sore hari tuanya terlunta-lunta, sore nggak ada yang bisa dimakan. Kalau sore nggak ada yang bisa dimakan, malam nggak bakalan bisa tidur. Matinya kondisi kayak gitu, mungkin matanya menteleng. Nauzubillah summa nauzubillah. Itulah sebabnya pentingnya ilmu. Quran ayat pertama yang turun, Iqra, ilmu pengetahuan. Begini Wan Ali, dunia ini diciptakan oleh Allah, diserahkan kepada manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia sebagai ibadah diantaranya adalah mengangkat manusia menjadi khalifah. Diciptakannya manusia oleh Allah untuk dijadikan khalifah. Khalifah itu tentu beribadah. Tapi Allah menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan manusia untuk diangkat jadi pemimpin, jadi khalifah. Apa syarat pokok khalifah? Apa syarat pokok pemimpin? Ilmu. Lihat dalam Al-Quran, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengatakan dalam Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu. Asma itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya nama. Simbol dari ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama di sorga. Ini simbol dari ilmu-ilmu. Artinya dijadikannya Nabi Adam khalifah, syarat utamanya dibekali ilmu. Enggak mungkin pemimpin yang tidak didasari dengan ilmu mampu membawa rakyatnya keluar dari berbagai macam kesulitan. Yang ada bikin sengsara rakyat. Ini sudah sunatullah. Allah menjadikan Nabi Adam khalifah dibekali dengan ilmu. Wa 'alamal adama al asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Setelah Nabi Adam dibekali ilmu, kita lihat derajat orang yang berilmu dengan derajat orang biasa-biasa beda. Derajat makhluk Allah yang berilmu dengan derajat makhluk Allah yang biasa-biasa berbeda. Dikonfrontir tuh antara Nabi Adam dengan malaikat. Allah memerintahkan malaikat, malaikat, ketika aku akan menciptakan khalifah manusia, kalian protes. Malaikat kan protes. Ya Allah, kenapa kau ciptakan makhluk? Sudah cukup kami saja tiap saat bertasbih. Kalau kau ciptakan manusia, dia akan menumpahkan darah. Protes malaikat. Sekarang para malaikat, kata Allah, nih, makhluknya sudah aku ciptakan, manusia jenisnya, namanya Adam. Coba tes. Kalau kamu lebih ngerasa hebat dari manusia, dari Adam, sebutin nih nama-nama yang ada di sorga. Apa jawab para malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal. Ya Allah, kami enggak punya ilmu pengetahuan kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Mengakui malaikat tidak bisa menyebutkan nama-nama yang ada di sorga. Kata Allah, kamu lihat, sekarang biarin Adam nyebutin nama-nama semua yang ada di sorga ini. Dengan lancar, karena memang sudah dibekali ilmu oleh Allah. Nabi Adam menyebutkan nama-nama itu. Terbukti sudah. Malaikat mengakui kehilafannya, mohon ampun kepada Allah. Derajat makhluk yang berilmu dengan makhluk yang tidak berilmu berbeda. Riwayat lain, Wan Ali, iblis tuh paling takut sama orang alim, sama orang berilmu daripada sama orang yang rajin ibadah. Aneh. Satu hari Nabi mau masuk ke masjid. Di pintu masjid, dari dalam masjid, setan lari kebirit-birit, keluar. Kata Nabi, setan, kenapa kamu lari terbirit-birit? Ngano ya Rasul, tadi di dalam saya lihat ada orang tidur. Loh, kok ada orang tidur? Emang kenapa? Saya mau gangguin orang yang lagi sholat. Cuma saya ngelihat orang yang lagi tidur, saya takutnya bukan main. Saya buru-buru keluar. Kata Nabi, aneh kamu nih. Ama orang yang lagi sholat kamu berani. Ama yang lagi tidur kamu takut. Kata setan, ya Rasul, yang lagi sholat mah orang jahil, orang bodoh, sholatnya nggak pakai ilmu. Saya colek dikit juga sholatnya batal. Tapi yang lagi tidur itu orang alim. Kalau dia bangun, dia ngajarin sholatnya pakai ilmu, selama-lamanya saya nggak akan pernah bisa ganggu tuh orang. Makanya itu yang saya takut. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Karena itu jelas ilmu pengetahuan membawa kita sebagai sebuah bangsa menuju kepada kejayaan. Islam berjaya. Islam berdiri kokoh di atas ilmu pengetahuan. Karena memang perintah agama Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran adalah perintah untuk mencari ilmu. Nabi mengingatkan kepada kita umat Islam, barang siapa yang ingin sukses dunia, raih dunia dengan ilmu. Barang siapa yang sukses meraih negeri akhirat, raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin menggenggam keduanya, jadi orang sukses di dunia dan di akhirat, raihlah keduanya dengan ilmu. Saudara, permasalahannya adalah ilmu apa? Tentu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang membawa kita makin takut kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Sebab Nabi mengingatkan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang cuma bertambah ilmunya tapi enggak bertambah rasa khauf, rasa takutnya kepada Allah, ilmunya itu akan membawa dia makin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa, memang sebagai manusia kita punya penyakit yang namanya bosan. Apalagi menuntut ilmu. Di kampung-kampung, di tengah masyarakat kita, kalau ngaji bab fikih tentang toharoh, mainan air, bosan air mulu. Itu sebuah tantangan sebenarnya. Karena itu ulama memberikan tips untuk mengatasi rasa bosan. Pertama, kembalikan kemurnian niat.
Artinya niatnya ikhlas karena Allah. Niatnya ikhlas karena Allah itu akan jadi motivasi, membawa dan membangkitkan semangat. Insya Allah itu akan membentuk tabiat. Kalau sudah jadi tabiat, kemanapun dia pergi, dia kurang afdol kalau tidak ada hal-hal yang tidak dia pelajari. Karena mencari ilmu merupakan bagian dari tabiat dia. Yang kedua, tentu yang harus dihindari tipsnya adalah pilih teman seperjuangan. Pilih teman yang juga punya motivasi tinggi dalam menuntut ilmu. Jangan teman yang sembarangan. Karenanya ada ungkapan bijak ya, semua orang bisa kita temani, tapi enggak semua orang bisa kita jadikan sahabat. Sahabat itu orang yang mampu membawa kita lebih baik. Kalau sahabat membawa kita sama saja, apalagi lebih buruk dari kemarin, itu mah mendingan tinggalin. Sahabat itu adalah orang yang membawa kita lebih baik dari kemarin, sahabat kita itu. Terutama dalam hal menuntut ilmu, ketika semangat kita kendur, dia yang memberikan semangat, mengajak kita untuk tetap hadir di majelis-majelis ilmu. Yang ketiga, agar menambah semangat kita, ketahuilah di antara fadilah-fadilah keutamaan ilmu. Kata Nabi, kalau kamu sedang berjalan, kamu melihat taman-taman surga. Sahabat bingung, ya Rasul, mana ada di dunia taman surga? Kata Nabi, ada taman surga itu. Apa ya Rasul taman surga? Taman sorga itu adalah halaqah-halaqah, majelis-majelis taklim, diskusi, seminar. Mereka membahas tentang ilmu, itu salah satu taman surga. Kata Nabi, datanglah kalian, hadiri, dengarkan. Sebab ada malaikat yang diciptakan oleh Allah. Tugasnya tiap saat cuma disuruh majelis-majelis tersebut untuk datang memberikan rahmah kepada para peserta di dalamnya. Kalau kita mengingat akan keutamaan salah satunya seperti itu, insya Allah semangat kita menuntut ilmu tidak akan pernah kendur. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih ilmunya guru ya. Ini penting banget ya, dengan ilmu akan mengangkat harkat, derajat, martabat kita di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu. Karena biasanya itu adalah bisikan setan sehingga akhirnya kita menjadi manusia yang bodoh ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fikri Thorik. Ini nggak kalah seru ya, subtemanya peradaban pendidikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.